saya juga mau mewujudkan itu tagline-nya Dewan Masjid Indonesia, mensejahterakan dan disejahterakan oleh masjid. Iya, iya. Nah, Pak JK itu kemarin waktu kita dilatih di pengurus wilayah Sulawesi Selatan Dewan Masjid katakan kalau masjid tidak boleh ada koperasi, tidak boleh ada kegiatan itu, tapi jemaahnya silakan. Iya. Jemaahnya ini yang kita maksudkan mensejahterakan dan disejahterakan masjid. Nah, kita di Goa mau menggagas satu percontohan secara nasional bagaimana jemaah ini kita kelola secara teknologi. Jadi kita sudah punya aplikasi itu namanya Pelayanan Ummah Indonesia, Pak. Nanti saya bicara khusus sama Pelayanan Ummah Indonesia ini akan mendata semua pengangguran di jemaah masjid. Ya, jemaah masjid ini kita prioritaskan. Karena di sini kita 87% Islam, tapi ekonomi kita itu sangat minim. Ini kan satu hal yang jadi kita mau kelola ini jemaah, seluruh produksinya itu kita kelola melalui IT dengan aplikasi online. Ya ini karena banyak hal yang kita mau pentingkan. Kita yang salat Idul Fitri, tapi orang lain yang bagi keuntungan di Bali. Iya, karena kenapa? Belanjanya orang Islam ketika Ramadan ini kan luar biasa. Coba kalau Islam sendiri ada tempat belanja kan kita yang bagi-bagi nih yang kesejahteraan. Jadi yang kita mengelola secara teknologi. Saya sudah punya aplikasi. Aplikasi itu bisa menghubungkan semua jemaah. Apa produksi jemaah kita yang pasarkan. Ya, apa kebutuhannya jemaah kita yang siapkan. Ya, jadi semua kita kelola. Mau kemana ini jemaah kita siapkan kendaraannya. Ya, jadi tadi Ustaz balik nomor karena saya mau masukkan di list ustaz-ustaz yang nanti bisa di jemaah satu saja yang butuhkan tinggal masuk di yang lain. Insyaallah. Ya, masukkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada saat kita kunjungan ke Masjid Syekh Yusuf di Kabupaten Goa ini, alhamdulillah kita sempat berkomunikasi dengan pengurus masjid, termasuk remaja masjid dan orang-orang yang terlibat mengurusi masjid yang dianggap satu bangunan monumental yang dibanggakan oleh masyarakat Goa ya. Masjid ini sudah dua kali sudah pernah melakukan renovasi, boleh dikata pembangunan kembali ya, karena ya hampir 70% dari kondisi bangunan itu dirombat total dan ya, memang masih ada tersisa bangunan fisiknya sekitar 30% ya, tapi dengan kondisi yang sekarang ini alhamdulillah sudah mencerminkan suatu masjid yang bisa dibanggakan lah di Kabupaten Goa ini yang terletak di Kota Sungguminasa, berdekatan dengan kantor DPRD Kabupaten Goa dan tidak terlalu jauh dari kantor Bupati dan sekolah serta fasilitas perkantoran yang ada di ibu kota Kabupaten Goa ini. Kita bersilaturahim di Masjid Syekh Yusuf itu sebagaimana dengan masjid-masjid lain. Kita berharap bahwa apa yang menjadi harapan dari Dewan Masjid Indonesia dengan tagline mensejahterakan dan disejahterakan oleh masjid itu betul-betul bisa bergema di seluruh wilayah Indonesia ini. Dan nama Masjid Syekh Yusuf itu alhamdulillah
mengabadikan nama pahlawan nasional Syekh Yusuf Al-Makassari, salah seorang sufi ahli agama yang berasal dari Goa, dan suatu kesyukuran Syekh Yusuf ini diakui juga di Afrika Selatan ya sebagai pahlawan di daerah itu, dan termasuk di Indonesia sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jadi sosok Syekh Yusuf Al-Makassari ini sosok yang betul-betul menjadi kebanggaan dunia ya, karena ilmu dan perjuangan beliau semasa hidupnya dalam rangka syiar Islam itu luar biasa, termasuk karya-karyanya dengan buku-buku yang sempat ditulis sangat fundamental dan menjadi bagian dari pembelajaran bagi umat untuk bagaimana ibadah ini dan aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satu yang sering kita dengar di Goa ini adalah amalan zikir ya. Zikir yang memang Syekh Yusuf yang mengajarkan untuk memberikan pemahaman dan upaya-upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di masjid ini harapan Pausi Pelayanan Umat Indonesia juga menanamkan rencana-rencana yang terkait dengan bagaimana umat ini dapat dilayani seluruh kebutuhan dasarnya itu untuk bisa bahagia hidup dunia dan insya Allah mendapatkan surga di akhir kehidupan ini. Olehnya PT Pelayanan Umat Indonesia sudah bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa untuk melakukan kerja-kerja terutama di dalam upaya mewujudkan tagline Dewan Masjid Indonesia itu mensejahterakan dan disejahterakan oleh masjid. Dan saya kira ini adalah bagian yang sangat dipentingkan oleh umat yang menduduki Indonesia ini sebesar 87% untuk dibangkitkan semangat ibadahnya sekaligus semangat untuk mendapatkan kesejahteraan. Jadi kalau kita berbicara kesejahteraan itu memang terkait dengan upaya dunia dan akhirat ya, karena sejahtera itu tidak bisa dikatakan seseorang sejahtera dari pandangan agama Islam kalau hanya dia berkecukupan dari segi materi saja dalam mengumpul harta-harta yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Tetapi kesejahteraan itu bersangkut paut dengan bagaimana mempersiapkan diri untuk mendapatkan surga di akhir nanti, dan aktivitas kita senantiasa dijadikan sebagai ukuran untuk memberatkan timbangan kita di hari kemudian nanti. Dan sebagai upaya hal tersebut itulah sehingga Pausi ini betul-betul mencari metode untuk seluruh masyarakat kita dapat mencapai kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Jadi salah satu bentuk upaya dalam rangka penguatan ekonomi adalah pemberian kesempatan kerja yang dibuka seluas-luasnya, baik masyarakat yang ingin melakukan aktivitas dari sektor transportasi yang dirancang secara online ataupun belanja-belanja kebutuhan dasar dari mana saja kebutuhannya itu, termasuk kebutuhan makan dan minumnya. Kita semua menyiapkan
tenaga yang secara cepat bisa memberikan pelayanan yang baik untuk memenuhi harapan-harapan kebutuhan dasar dari kehidupan ini. Dan yang paling sangat kita pentingkan adalah pelayanan umat ya. Pelayanan umat inilah yang melingkupi bagaimana peningkatan sumber daya manusia itu dilakukan dengan menyiapkan seluruh perangkat-perangkat yang terkait dengan itu. Katakanlah seperti guru mengaji, guru yang bisa memberikan bimbingan bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana membaca dengan benar, dan bagaimana mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, dari aspek kepentingan ilmu duniawi, ya kita juga penuhi melalui penyiapan guru-guru matematika, guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab, dan keterampilan-keterampilan lain yang bisa ditingkatkan melalui proses pembelajaran ya. Termasuk yang menonjol dalam pelayanan umat ini adalah menyiapkan tenaga-tenaga yang bisa membimbing umat ini dalam aktivitas ibadahnya. Jadi seperti ustaz-ustaz itu kita inventarisir untuk bisa diakses oleh masyarakat. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa tidak jadi kita sholat Jumat di masjid ini karena ustaznya berhalangan hadir dan tidak ada penggantinya. Karena Pausi ini memberikan pelayanan secara online cepat untuk memenuhi harapan itu. Jadi kapan ada masjid yang berhalangan ustaznya untuk membacakan khutbah, masuk saja di aplikasi Pausi, kemudian mengorder ketersediaan tenaga-tenaga yang bisa menjadi penceramah, memberikan khutbah di hari Jumat ini, termasuk prosesi-prosesi aktivitas lainnya itu kita berupaya untuk menyiapkannya. Katakanlah seperti orang-orang yang bisa mensupport acara adat. Jadi kalau ada keluarga yang ingin melakukan prosesi acara secara adat, kita siap mensupport dengan menyiapkan orang-orang yang berpakaian adat, ya baju bodo, jas tutu, berapapun jumlahnya itu kita siapkan, sehingga acara itu betul-betul bisa menampilkan bagaimana sisa-sisa peninggalan dari kerajaan Goa itu yang masih bisa dilihat, budaya dan adat istiadatnya bisa dipakai untuk kegiatan apa saja dan di mana saja di seluruh Indonesia. Insya Allah Pausi akan mendukung, karena Pausi ini sudah mempunyai perwakilan-perwakilan yang sementara mempersiapkan untuk peresmiannya, katakanlah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian ada Yogyakarta, Bali, dan DKI. Semua itu sudah dalam posisi yang pengurusnya sudah ada dan melakukan kerja-kerja dalam rangka perekrutan, baik dari tenaga yang akan menjadi driver maupun mitra toko, mitra food, dan termasuk pelayanan jasa. Jadi seperti itulah kerja-kerja kita ini, dan alhamdulillah rupanya masyarakat juga sudah sangat memahami apa yang kita harapkan bisa terwujud dalam rangka peningkatan sektor ekonomi dan pemahaman nilai-nilai agama, sehingga perjuangan Pausi ini memang skopnya dunia dan akhirat. Itulah sebabnya genggaman keberkahan itu menjadi tagline dari Pausi ini. Dan alhamdulillah seluruh umat ini mohon didoakan, semoga langkah-langkah yang kita kerjakan ini betul-betul menghasilkan suatu keberkahan, sehingga bisa melahirkan satu kesejahteraan dunia dan akhirat atas kerja kita bersama, baik dari segenap pemerintah, alim ulama, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh perempuan. Semua mari kita bersama dalam kegenggaman keberkahan. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang berlebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.